Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer, link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Yang Yingyun ingin melamar kerja ke sebuah perusahaan. Dan ternyata di perusahaan itu ada wanita yang Yingyun kenal. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Melihat wanita itu, Yang Yingyun berpikir, Zaonan yang sebelumnya pernah bertemu denganku di taman itu kah? Ternyata ia adalah Zaonan, Nona Zaonan. Zaonan pun bertanya, ah kau itu Yang Yingyun bukan? Yang Yingyun menjawab, Nona Zhao, kau masih mengingatku ya? Sungguh luar biasa. Nona Zhao menjawab, ya bagaimana mungkin aku melupakanmu? Saat itu aku membuatmu, kau pernah menolong anjingku, tentu saja aku mengingatmu. Melihat hal itu, manajer itu berpikir, ternyata hubungan Yang Yingyun dengan Direktur Zhao begitu baik ya. Tidak bisa, harus bereaksi dulu aku. Ternyata manajer itu cemburu. Manajer itu langsung berkata, Direktur Zhao, sepertinya kau dengan tuan ini saling kenal. Kalian memiliki hubungan apa? Yang Yingyun berpikir, apa? Direktur Zhao? Ternyata dia adalah seorang direktur dari perusahaan grup Zhao kah? Nona Zhao bertanya, sebelumnya aku dengan Tuan Yang ada sedikit hubungan sih. Sekarang manajer Mei dengan Tuan Yang sedang melakukan apa di sini? Manajer itu berkata, hari ini Yang Yingyun datang untuk mengajakku berkencan. Ternyata manajer ini seorang gay. Karena hal itu Yang Yingyun marah. Kau gila ya? Terlihat Nona Zhao berpikir, ya meskipun aku sudah tahu kalau manajer Mei ini sering menggoda staf pria di kantor. Tadi aku juga melihat kalian sedang melakukan sesuatu. Maaf ya sudah mengganggu kalian berdua. Tidak diduga ya Yang Yingyun juga memiliki hal itu. Yang Yingyun berkata, Tidak bukan begitu Nona Zhao. Kau sudah salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan. Terlihat manajer itu menangis. Dasar kau Yang Yingyun, cowok jahat. Tadi benar-benar sudah melakukan hal itu kepada aku. Sekarang melihat wanita lain datang, sudah tidak mengakuinya. Yang Yingyun pun tambah kesal. Bagaimana ini? Aku ingin sekali memukulnya. Melihat hal itu, Nona Zhao pun mundur dan pergi. Ya sudah, aku permisi dulu. Tunggu sebentar lah, aku kesini untuk melamar pekerjaan. Setelah Yang Yingyun menjelaskannya, Yang Yingyun duduk di meja ruangan dari Nona Zhao. Nona Zhao meminta maaf karena ia sangka Yang Yingyun ini sama sepertinya dengan manajer ini, seorang gay. Namun Yang Yingyun menjawab, ya Direktur Zhao, jangan menertawakanku lagi lah. Direktur Zhao berkata, kadang-kadang jodoh itu sangat luar biasa ya, kita ketemu di sini. Tidak disangka orang yang menolong anjingku saat itu sekarang ingin bekerja di perusahaanku. Manajer itu malah menggoda Yang Yingyun. Ya betul, jodoh sangat luar biasa, tidak terduga. Di sana Yang Yingyun memperkenalkan dirinya. Aku memperkenalkan diriku kepada Direktur Zhao. Aku adalah Yang Yingyun, mahasiswa jurusan sejarah dan arkeologi Universitas Ibu Kota Kuno. Di bagian identifikasi peninggalan budaya, aku sangat percaya diri. Kuharap bisa masuk bekerja di perusahaanmu. Nona Zhao juga memperkenalkan dirinya. Dia adalah Nona Zhao, direktur dari perusahaan grup Zhao. Dan ia akan mempekerjakan Yang Yingyun karena semangatnya. Ya sudah, nanti aku akan menyuruh sekretarisku Aye untuk merencanakan pekerjaanmu ya. Dan di sana ada yang mengetuk pintu. Melihat hal itu, Nona Zhao berkata, baru saja dibicarakan, langsung datang. Ya sudah, masuklah. Ternyata seorang office boy. Halo Direktur Zhao, aku datang untuk membersihkan tong sampah. Direktur Zhao marah karena orang ini bukan yang Direktur Zhao mau minta masuk ruangannya, melainkan bawahannya yang lain. Kamu tidak melihat ya?
Di sini kan ada tamu, nanti saja baru datang lagi. Namun office boy itu terlihat misterius. Aku setiap kali datang membersihkan tong sampah di jam segini. Direktur Zhao tambah marah. Apa tidak ingin bekerja lagi di sini? Aku menyuruhmu keluar. Orang itu segera mengeluarkan goloknya. Ini semua gara-gara kau. Dari awal aku sudah kehilangan pekerjaan. Mati saja kau. Direktur Zhao berteriak, "Pembunuh! Tolong, ada pembunuh!" Tetapi Yang Yingyun bisa menghentikan golok itu dengan 2 jarinya. "Heh, apakah kau melupakan keberadaanku?" Mereka semua sangat terkejut. Yang Yingyun bisa menghentikan golok dengan 2 jari. Yang Yingyun segera menendang perut dari office boy itu hingga tembok di belakangnya retak. Sampai office boy itu bucat-bucat di mulut. "Zhao Nan, kau membuatku kehilangan pekerjaan dan juga membuatku tidak bisa membayar utang judi. Aku tidak akan melepaskanmu." Namun ada sosok wanita lain yang masuk ke ruangannya. "Apa yang sudah terjadi di sini? Direktur Zhao, aku di luar sana mendengar suara yang aneh." Direktur Zhao berkata, "Cepat lapor polisi, Aiye." Beruntung ada Tuan Yang Yingyun yang menolongku. Aiye di sana segera menelpon polisi untuk menangkap office boy itu. Rupanya wanita inilah yang menjelaskan pekerjaan Yang Yingyun nantinya. Karena hal itu, manajer sangat ketakutan pada Yang Yingyun. Ia merasa Yang Yingyun sangatlah kuat karena dia orang pelatihan. Dan ia juga takut karena sebelumnya sudah mempersulit Yang Yingyun. Yang Yingyun bertanya pada Direktur Zhao, "Siapa office boy itu? Apakah kalian saling mengenalnya?" Direktur Zhao menjelaskan, "Ya, saat aku baru memegang perusahaan, aku banyak memberhentikan orang yang tidak mengerjakan apa-apa dan yang tidak berkemampuan. Mereka tidak mengembangkan diri mereka. Sebaliknya di jam istirahat malah berjudi, sehingga banyak yang membenci kepadaku. Orang yang tadi menyerangku adalah salah satunya." Yang Yun menjawab, "Ternyata begitu ya, tapi menurutku Direktur Zhao itu yang lakukan benar. Kau adalah seorang direktur yang baik. Kau sangat memiliki aura ratu." Mendengar hal itu, Direktur Zhao pun tertawa. Kau itu suka bercanda ya orangnya." "Oh iya, nanti aku harus menghadiri resepsi wisuda," kata Yang Yingyun. "Aku takut, masih ada temannya. Sekalian saja ya aku mengantarmu pulang ke rumah dulu." "Boleh," jawab Nona Zhao. "Demi membalas budimu, aku akan mentraktirmu makan lain kali ya." "Ya, kau juga pernah menolongku sih," kata Yang Yingyun. "Seharusnya aku yang mentraktirmu." Lalu mereka keluar dari ruangan itu. "Kau juga pernah menolong anjingku. Begini saja, aku mentraktirmu dulu, kau baru mentraktirku lagi nanti." "Ah, boleh," jawab Yang Yingyun. Terlihat mereka berdua berjalan di basement. Yang Yingyun menyalakan mobilnya itu di sana. Yang Yingyun berkata, "Ayo, mobilku di sana, ke sana yuk." Melihat hal itu, Nona Zhao berpikir, sebulan yang lalu bukannya dia masih magang ya? Sekarang bagaimana bisa membawa mobil mewah? Ditambah tadi saat menolongku menggunakan 2 jarinya saja, menghentikan bilah pisau. Kemungkinan seorang petarung kuno juga kah? Apa tujuan dia sebenarnya? Lalu terlihat mereka sampai di pinggir jalan. Nona Zhao berkata, "Antar sampai di sini sajalah. Kau masih harus pergi ke acara wisuda bukan? Jadi tidak perlu antar aku sampai ke dalam lagi." Yang Yun melihat Nona Zhao pulang ke rumahnya. "Baiklah, besok setelah pulang kerja ingat kita akan makan bersama ya." Yang Yun juga berpikir, dunia tidak dapat diprediksi. Tidak disangka bisa ketemu dia lagi, menjadi bawahannya lagi. Tetapi Yang Yun dipanggil seseorang di sana. Ternyata itu adalah temannya Yang Yingyun yang bernama Yang Lin. Yang Lin berkata, "Aku Yang Lin baru keluar kerja sebentar sudah melupakanku kah kau? Tadi aku lihat kau mengantar wanita cantik masuk ke dalam. Setelah keluar kerja sepertinya keberuntunganmu terhadap wanita cantik lumayan juga ya." Yang Yun menjawab, "Ya, wanita cantik dari mana? Itu adalah bosku. Kau juga bersiaplah untuk pergi ke acara wisuda. Sekalian saja ya aku antar kamu ke sana bagaimana?" "Apa, mengantarku ke sana?" "Iya, dengan menggunakan ini." Yang Yun menunjuk ke kendaraannya, tetapi ada gerobak sepeda di sana. Melihat hal itu, Yang Lin berpikir, "Aduh, mengantarku ke sana dengan gerobak sepeda. Sebelumnya pernah aku dengar kondisi keluarga Yang Yun sedikit buruk. Tidak disangka sampai harus menjual sayur." Ternyata gerobak sepeda itu bukan milik Yang Yingyun.
ada kakek-kakek yang membawanya pergi. Akhir-akhir ini sedikit sulit menjual bayam. Lain kali suruh istriku menjual kue jagung saja. Yang Yun dari belakang segera mengkelakson temannya itu. Karena hal itu temannya kaget. Ini mobil kamu Yang Yun. Yang Yun pun berkata, cepatlah naik, jangan bengong begitu. Tetapi Yang Lin berpikir, sepertinya sekarang Yang Yun sedang bekerja sebagai sopir ya. Harus menjemput dan mengantar bosnya. Sangat tidak mudah sih pekerjaannya. Lalu mereka berdua pergi ke acara wisuda. Terlihat di Hotel Shanghai acara wisuda. Kejadian itu sangat cepat berlalu. Melihat beberapa berandalan berjalan datang ke arahku. Kalian tebak selanjutnya apa yang terjadi? Aku berteriak mengatakan ayahku adalah Cao Gang. Berandalan itu langsung kaget sampai kehilangan rohnya. Ternyata orang-orang di sana pada mengobrol. Hebat sekali kau ya. Memang hebat. Tetapi ada Liu Lingling juga yang baru datang. Pria yang tadi mengobrol itu berpikir, hal yang hebat seperti ini pasti akan menarik perhatian putri dewiku, yaitu Liu Lingling. Ternyata pria ini suka dengan Liu Lingling, makanya dia membual dengan omong kosong. Tetapi Yang Yun segera hadir ke acara wisuda. Liu Lingling sampai menyambut Yang Yun. Pria itu cemburu. Siapa sih yang telah menarik perhatian putri dewiku? Mohon maaf semuanya, kata Yang Yun. Tertunda ya karena ada masalah tadi sih. Jadi terlambat datang aku. Mereka semua terkejut. Yang Yun, tidak disangka ya kau diam-diam di dalam kelas ternyata membuka perusahaan. Sangatlah hebat. Dengar-dengar kau sudah pacaran dengan Liu Lingling. Apakah itu benar? Sebelumnya di jalan aku pernah melihat kau berkeliling membawa mobil mewah. Apakah mobil mewah itu punya kau? Mendengar hal itu tertamparlah hati dari pria yang menyukai Liu Lingling. Sungguh cahaya yang menyilaukan, bagaikan pemain utama dalam novel dan komik. Tetapi Yang Lin, temannya dari Yang Yun, berkata, kalian jangan seperti itu. Tekanan Yang Yun sudah sangat berat. Dia hanya seorang supir. Tadi aku baru saja melihat dia mengantar bosnya pulang kerja. Pria yang suka dengan Liu Lingling langsung berteriak, Yang Yun, sudah kutebak orang lemah kampungan sepertimu bagaimana bisa membawa mobil mewah dan membuka perusahaan, kemudian pacaran dengan Liu Lingling. Lebih tidak mungkin lagi. Orang-orang di sana pun percaya. Iya ya, betul juga ya. Memang Cao Ren yang paling mengerti. Ternyata jangan berpura-pura saja Yang Yun. Ternyata nama pria yang menyukai Liu Lingling adalah Cao Ren. Cao Ren berpikir, bocah sepertimu masih mau berpura-pura di depanku ya. Namun Liu Lingling menegaskan bahwa Yang Yun beneran punya mobil mewah karena ia berada di sana saat Yang Yun membeli mobil mewah. Dan ia menegaskan juga Yang Yun mempunyai perusahaan karena Liu Lingling mempunyai saham di perusahaan Yang Yun juga. Jadi janganlah bertindak seperti itu, kata Liu Lingling kepada Cao Ren. Kalau tidak, Liu Lingling akan melaporkan Cao Ren ke polisi. Karena hal itu membuat semua orang menjadi terkejut. Apakah ini beneran ya? Lalu Liu Lingling menghampiri Yang Yun dan menggenggam tangannya. Dan juga Yang Yun ini dia memang pacarku. Melihat hal itu, terpukullah hati dari Cao Ren. Astaga, putri dewiku, aku tertusuk. Yang Yun berbisik pada Liu Lingling, sekarang kan tidak perlu berpura-pura sebagai pacar lagi. Liu Lingling menjawab, ya siapa suruh dia meremehkan temanku. Karena dia menyukaiku, maka aku akan membuatnya tidak ada kesempatan lagi dekat denganku. Semua orang pun mengejar Yang Yun. Apakah perusahaanmu masih ada kekurangan staf kah? Aku ingin bekerja di sana. Yang Yun, apakah mobilmu bisa kupinjam? Kupinjam saja 2 hari untuk membuat mantanku nyesal. Setelah itu mereka mengadakan wisuda seperti biasa. Terlihat langit pun mulai di tengah malam setelah acara selesai. Yang Yun keluar dari gedung itu. Liu Lingling, besok kau akan pergi kan? Biar aku antar saja kau pulang hari ini. Liu Lingling menjawab, tidak perlu. Lin Huan juga membawa mobil ke sini. Nanti kami masih lanjut untuk acara para wanita. Kamu pulang duluan saja. Ya sudah, kalau begitu jagalah dirimu ya Liu Lingling, kata Yang Yun. Terima kasih atas bantuanmu dan keluarga Liu belakangan ini. Liu Lingling menjawab, iya, ini juga bukan perpisahan kematian. Kenapa harus serius begini? Aku akan kembali lagi nanti. Lin Huan yang sudah tidak sabar membunyikan klakson di belakang sana. Ya sudah, sepertinya teman-temanmu sudah tidak sabar menunggumu, cepatlah pergi. Liu Lingling menjawab, ya kalau begitu jika kita bertemu lagi aku tidak akan melupakan teman baikku ini.
Setelah itu Liu Linling pergi bersama dengan teman-temannya. Liu Linling berkata, sangat menantikan kehidupan di luar negeri. Tidak tahu apakah ada pria tampan berambut pirang dan bermata biru yang mengajakku berkencan nanti ya. Yang Yun juga berpikir, Liu Linling, semoga semuanya lancar ya saat kau sekolah di luar negeri nanti. Liu Linling di sana juga berpikir, Yang Yun, si bodoh ini tidak ada aku di sampingnya. Apakah akan merasakan kesepian ya? Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.